Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan tugas ketiga yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Itsar Bolorangka, MPD Konseling. Dan tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itsar Bolorangka selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Alfian Yusderajat, sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Siti Nuraisyah, Diana Evi Pratiwi, Nisvia Laila Istawa, Salsabila Putri Arini. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan jurnal. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kelompok kami. Untuk pertemuan kali ini kami akan mereview sebuah jurnal menggunakan metode penelitian korelasi regresi ganda dengan judul penelitian kontribusi konsep diri dan kematangan emosi terhadap penyesuaian diri siswa dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Nah, untuk artikel ini diterbitkan di Jurnal Bimbingan dan Konseling bulan Desember tahun 2017 dan diteliti oleh 3 orang, yaitu ada Marim Buni, ada Syahniar, dan ada Rizka Ahmad. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah dengan NPM 2019-01-500-530. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu jelaskan apa latar belakang utama riset di artikel itu. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kemampuan siswa untuk berpidato di sekolah. Konsep diri dan kematangan emosi adalah 2 faktor penting dalam penyesuaian diri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep diri, kematangan emosi, dan penyesuaian diri. Kontribusi, kematangan emosi, dan penyesuaian diri. Dan yang terakhir, kontribusi dan baik konsep diri dan kematangan emosi terhadap penyesuaian diri. Penelitian ini digunakan adalah kelas 8 siswa SMP Pesantren Modern Terpadu atau PMT oleh Profesor Dr. Hamka. Dan saya akan melanjutkan poin E, yaitu jelaskan apa sisi yang menarik dan signifikan dari peneliti itu. Berdasarkan fenomena di sekolah tersebut, diketahui bahwa masih ada siswa dengan konsep diri negatif mengarah pada pendekatan diri sehingga siswa cenderung mengembangkan perasaan tidak mampu, rendah diri, dan kurang percaya diri. Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul kontribusi konsep diri dan kematangan emosi terhadap penyesuaian diri siswa serta implikasi dalam bimbingan dan konseling. Dan saya di sini akan melanjutkan poin yang terakhir, yaitu poin F. Tunjukkan di mana letak originality atau kebaharuan penelitian itu. Letak originality di artikel tersebut tidak ada, karena peneliti sebelumnya sudah ada yang meneliti. Baik, saya akan membahas materi poin G, yaitu apa saja masalah yang ingin dijawab oleh penulis atau peneliti artikel itu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada artikel ini yaitu 1. Apa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri siswa? 2. Apa peran guru BK untuk membantu meningkatkan penyesuaian diri siswa? Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi poin H, yaitu metode apa yang dipakai dan kenapa metode itu dipilih. Metode yang dipakai pada artikel ini adalah menggunakan metode korelasional dan regresi ganda yang bertujuan untuk menguji kontribusi 2 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nisvia Laila Istawa, NPM 201901500587. Di sini saya akan menjelaskan bagian desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian yang kami ulas adalah penelitian pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode korelasional dan regresi ganda. Karena pada penelitian ini menguji kontribusi dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Adapun populasi penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 SMP PMT Prof. Dr. Hamka Padang Pariaman yang berjumlah 134 siswa dan sampel berjumlah 100 siswa yang dipilih dengan teknik proportional stratified random sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala dengan model Likert. Kemudian, analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, regresi sederhana, dan regresi ganda. Analisis dibantu juga dengan program SPSS versi 1700. Uji persyaratan analisis yang dilakukan pada tahap penelitian ini adalah uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Lalu, apakah kesimpulan dalam penelitian ini menjawab semua pertanyaan penelitian dalam artikel? Jawabannya adalah iya. Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian, di mana dari hasil penelitian diperoleh bahwa 1. Secara rata-rata, konsep diri siswa SMP PMT Prof. Dr. Hamka berada pada kategori positif. 2. Secara rata-rata, kematangan emosi siswa SMP PMT Prof. Dr. Hamka berada pada kategori tinggi. 3. Secara rata-rata, penyesuaian diri siswa SMP PMT Prof. Dr. Hamka berada pada kategori baik. Yang keempat, konsep diri memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penyesuaian diri siswa SMP PMT Prof. Dr. Hamka. Yang kelima, kematangan emosi memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penyesuaian diri siswa. Yang keenam, konsep diri dan kematangan diri secara bersama-sama memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penyesuaian diri siswa. Yang artinya, semakin tinggi kontribusi konsep diri siswa dan kematangan emosi, akan semakin baik pula penyesuaian diri siswa. Maka, implikasi yang dapat diambil dari kesimpulan di atas yaitu 1. Guru BK atau konselor di sekolah dapat memasukkan materi-materi dalam menyusun program layanan BK sesuai dengan temuan penelitian terkait dengan konsep diri, kematangan emosi, dan penyesuaian diri siswa. Selanjutnya, guru BK atau konselor dapat melaksanakan dengan layanan orientasi, informasi, konseling perorangan, penempatan dan penyaluran, serta bimbingan kelompok. Yang kedua, guru pelajaran dan wali kelas dapat memberikan dukungan emosional yang selanjutnya akan menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah kepada siswa, baik secara sosial, fisik, maupun akademik, sehingga terciptanya suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, siswa hendaknya mau memperoleh berbagai informasi yang disampaikan guru di sekolah dan menerapkan berbagai materi tersebut agar menjadi konsep diri yang positif, kematangan emosi yang tinggi, dan juga penyesuaian diri yang baik di sekolah. Oleh karena itu, potensi dalam diri dapat berkembang secara optimal sehingga siswa menjadi pribadi yang cerdas dalam menyikapi tantangan. Saya, Salsabila Putri Arini, dengan NPM 2019-01500609 akan melanjutkan poin K dan L. Untuk poin K, sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum terselesaikan dari penelitian di artikel tersebut. Menurut kelompok kami, permasalahan yang diteliti sudah terjawab semua, di mana penelitian ini terjadi untuk mengetahui kontribusi konsep diri dan kematangan emosi terhadap penyesuaian diri siswa dan implikasinya dalam bimbingan konseling. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis pada tabel 4, memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa memiliki konsep diri kategori positif yaitu sebesar 67%, sebagian siswa lainnya berada pada kategori sangat positif yaitu sebesar 13%. Kemudian pada kategori cukup positif sebesar 20%. Jadi secara rata-rata konsep diri siswa berada pada kategori positif. Selanjutnya untuk poin L, sebutkan 5 judul keterkaitan dengan variabel jurnal yang direview. Yang pertama, hubungan peserta didik terhadap penyesuaian diri di tahun ajaran baru. Yang kedua, hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri dalam layanan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kematangan emosi guru BK dengan siswa saat konseling. Yang keempat, pengaruh penyesuaian diri siswa dengan pertemanan sebaya di sekolah.
Yang kelima, pengaruh bimbingan dan konseling terhadap kematangan emosi peserta didik di sekolah. Alasan kami memilih 5 judul tersebut karena 5 judul ini berkaitan dengan variabel jurnal yang kami review.